bagaimana cara menghilangkan najis. Yang pertama, kita lihat bahwa hukum menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini hukumnya adalah wajib. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa menghilangkan najis, baik itu pada badan, tempat maupun pakaian. Jadi menghilangkan najis itu baik pada pakaian, badan dan tempat, itu tidak ada khilaf. Hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, mengatakan bahwa menghilangkan najis dan semua perkara yang diperintahkan Allah untuk dihilangkan, maka hukumnya adalah wajib. Jadi semua najis dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk menghilangkan, maka hukumnya itu adalah wajib. Dan Ibnu Hazm juga mengatakan masalah ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijauhi, atau disebutkan dalil dari nas, dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang pengharamannya, atau diperintahkan untuk mencuci atau membersihkannya, maka semua itu hukumnya adalah wajib. Sedangkan orang yang menyelisihi itu dianggap berbuat maksiat. Sedangkan orang yang menyelisihi itu dianggap berbuat maksiat. Kalau orang kencing tidak cebok, maka itu adalah dosa dan maksiat. Jadi kalau ada pakaian yang najis kok tidak dibersihkan, tidak dicuci, maka dia telah berdosa. Walaupun nanti para ulama ketika najis itu sudah kering, misalnya kencing kalau sudah kering di pakaian, misalnya kena kompor pakaiannya, terus disampiri kemudian kering dengan sendirinya, masih ada bau, masih ada bekas, bau pesingnya masih. Para ulama mengatakan itu kalau dia pakai sholat itu tetap sah sholat, cuma dia berdosa. Berdosa kenapa? Karena pakaiannya kena najis itu tidak segera dibersihkan. Itu adalah karena kalau pendapat yang kuat itu sah sholatnya, walaupun misalnya pakaiannya bau pesing misalnya. Ini kenapa? Karena najis itu sudah tidak ada. Artinya zatnya najis, kencing itu sudah tidak ada. Yang ada itu cuma bau. Yang ada itu cuma bekasnya, bekas dari kencing tersebut. Ini adalah apa? Itu sah sholatnya, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak membersihkannya. Berdasarkan apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa najis itu harus dibersihkan, dan mentaati Allah dan Rasulnya itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua, kaidah penting yang harus dipahami dalam membersihkan najis, disebutkan dalam kitab As-Sailul Jarad Imam Asy-Syaukani. Yang menulis kitab As-Sailul Jarad itu Al-Imam Asy-Syaukani, yang juga dia menulis kitab Nailul Awtar itu Al-Imam Asy-Syaukani. Apa kata beliau? Al-Imam Asy-Syaukani wajib mengikuti dalil dalam masalah membersihkan benda-benda najis, sehingga apa-apa yang disebutkan untuk mencucinya sampai tidak tersisa darinya warna, bau dan rasa. Ya, karena najis itu kan salah satu yang menyebabkan najis itu kalau berubah salah satu dari 3 sifat, warna, bau dan rasa. Kalau kita mencucinya sampai hilang warna, bau dan rasa, maka itulah cara mensucikannya. Kalau ada dalil yang menyebutkan bahwa cara mencucinya cukup dengan menuangkan air di atasnya, ya itu sudah cukup.
Sebagaimana hadis yang kita sebutkan sebelumnya, dalam hadis dari Anas bin Malik, ketika ada seorang badui yang kencing di masjid. Dia kencing di masjid. Maka Nabi SAW begitu selesai kencingnya, Nabi SAW hanya menuangkan air. Menuangkan air di bekas kencing tersebut. Itulah cara mensucikannya. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa cara mensucikannya cukup dengan gosok-gosokkan sandal atau sepatu, misalnya sepatu atau sandal kena najis, kena kotoran, artinya kena najis. Kemudian cara membersihkannya? Tidak perlu dicuci sandal atau sepatunya, cukup digosok-gosokkan di tanah, maka sepatu itu sudah menjadi suci. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa cara membersihkannya itu cukup dengan cara menggosokkan. Atau cukup kita berjalan di tanah yang suci. Mungkin ibu-ibu tanahnya pakaiannya itu sampai ke tanah, bajunya sampai ke tanah, sehingga ketika dia melewati comberan misalnya, kena pakaiannya itu, ujung pakaiannya kena najis, Kemudian bagaimana cara membersihkannya? Cukup dia berjalan di tanah yang suci, ya kan? Tanah yang suci, maka pakaian yang kena debu, kena tanah yang suci ini, itu sudah dikatakan mensucikannya. Maka pakaian itu sudah boleh dipakai untuk sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabiat, wanita-wanita sahabiat, ketika mereka, karena pakaian mereka itu adalah yang panjang sampai menutupi kakinya. Sehingga ketika mereka berjalan di tanah yang di situ bekas comberan atau aliran-aliran got, selokan yang di situ ada najisnya, maka dia berjalan di padang pasir, berjalan di tanah yang suci, itu sudah dikatakan mensucikannya. Maka itulah disebut cara mensucikannya. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan najis? Cara menghilangkan najis, najis yang kemarin kita sebutkan, ada yang macam-macamnya. Ada najis yang keluar dari manusia, jumlahnya ada 7, dan ada najis dari hewan. Misalnya tinja, kotoran, ini kotoran manusia, ini adalah najis, tidak ada khilaf di antara para ulama. Nah, terus bagaimana cara menghilangkan najis pada tinja ini? Yaitu adalah kita katakan kotoran ini itu bisa dihilangkan dengan air, menggunakan air atau dengan batu atau yang sejenisnya. Sejenisnya misalnya sekarang itu sudah teknologi seperti tisu, menggunakan tisu sebagai pengganti dari batu. Adapun dengan air, cara membersihkan tinja dengan air adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan dirinya. Maka ayat ini itu berkenaan dengan penduduk Kuba. Penduduk Kuba itu adalah penduduk Madinah. Pada waktu itu mereka memang istinja dengan air, mereka cebok dengan air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, ya, dari Nabi SAW, bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan penduduk Kuba, yaitu adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Ya, di situ di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Kemudian Nabi SAW bersabda, mereka semuanya adalah beristinja dengan air, mereka cebok dengan air. Maka turunlah kepada mereka ayat ini yang menetapkan bahwa membersihkan tinja, kotoran, itu adalah dengan air. Karena ada kotoran yang tidak boleh dengan air, seperti orang yang mencret, diare, itu nggak boleh dengan batu, nggak boleh dengan itu harus dengan air. Kenapa? Karena orang diare, mencret itu, kotoran itu menyebar di seluruh kemaluannya, sehingga tidak cukup dengan batu untuk membersihkan.
Ya. Cuma para ulama sekarang ini bagaimana dengan tisu? Tisu itu sudah bisa membersihkan. Kalau dengan teknologi sekarang itu dengan tisu. Kenapa? Karena tisu itu sudah bisa menyeluruh mengenai yang terkena najis ini. Tapi aslinya itu dengan air, harus dengan air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata, jika Rasulullah SAW keluar untuk buang hajat, Nabi SAW idza kharaja liqada'il hajat, keluar untuk buang hajat, maka apa? Maka beliau membawa saya, kata Anas, dan bersama pelayan yang lain yang sebaya dengan Anas bin Malik, dan menyuruh Anas bin Malik untuk membawakan satu ember air. Namanya idawa. Idawa itu satu ember air. Kemudian apa? Setelah beliau buang hajat, kemudian beliau membersihkan dengan air. Ini adalah dalil menunjukkan bahwa kalau buang air besar itu harus dengan air. Kalaupun misalnya ya tadi dengan batu, itu kalau tidak diare atau tidak mencret. Jadi kalau buang air besar dengan biasa, cukup dengan batu itu sudah bisa. Boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari ini Salman Al-Farisi. Yaitu adalah apa? Nabi SAW mengatakan, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Janganlah salah seorang dari kalian istinja atau cebok dengan batu yang kurang dari 3 buah. Kurang dari 3 buah batu. Artinya minimal untuk cebok itu adalah 3 buah batu. Itu kalau batunya kecil-kecil. Kenapa? Karena di Saudi itu batu itu nggak ada seperti batu yang di Indonesia. Batu di Indonesia itu kan kerikil banyak. Tapi kalau di Saudi itu batunya kecil-kecil. Makanya orang melontar jumroh itu batunya nggak ada yang sebesar ini. Ya kan? Batunya mesti kecil-kecil ketika melontar jumroh. Maka ketika cebok pun juga dengan 3 buah batu, minimal 3 buah batu. Tapi kalau satu batu bata, di Indonesia satu batu bata itu sudah bisa dipakai berkali-kali. Kenapa? Batu bata itu kan sudutnya banyak, ya kan? Sudutnya ada berapa? 8, ya kan? Ada 8 sudut, 8 kali bisa dipakai. Satu batu bata itu sudah bisa. Tapi kalau di Saudi batu kerikil nggak bisa untuk berkali-kali. Satu kerikil sekali pakai. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mengatakan, saya pernah mengiringi Nabi SAW, mengikuti Nabi ketika beliau pergi untuk buang hajat. Maka Rasulullah SAW berjalan tanpa menoleh hingga saya mendekati beliau. Kemudian beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ibghini ahjaran, wahai Abu Hurairah, carilah untukku beberapa buah batu, astangkidu biha, yang saya nanti gunakan untuk cebok, au nahwahu, atau batu yang semisalnya lah. Wala ta'tini bi azmin wala rausin, dan jangan kamu bawakan saya azmin, tulang, dan kotoran yang sudah kering. Raus itu artinya kotoran yang sudah kering. Baik itu kotoran onta yang sudah kering, maka tidak boleh dipakai untuk cebok. Ya kan? Kotoran keledai yang sudah kering itu tidak boleh dipakai untuk cebok. Kenapa? Karena larangan membawa tulang dengan kotoran ini yang sudah kering itu adalah apa? Jadi Nabi SAW melarang. Hikmahnya kenapa Nabi SAW melarang keduanya ini? Kenapa? Karena kedua benda ini, tulang dengan kotoran yang sudah kering, itu adalah makanan saudara kita, yaitu jin. Ya. Kalau kita pakai untuk cebok, dia marah besar. Dengan tulang, maka Nabi SAW melarang. Hikmahnya kenapa tulang tidak boleh kita pakai cebok dan kotoran yang sudah kering tidak boleh kita pakai cebok, karena itu makanan yang paling enak. Kalau kita bahasanya pizza hutnya lain, manusia, pizzanya manusia itu kotoran dengan tulang, itu dari jin. Kemudian yang kedua, kalau tadi
Demikian juga kencing ya, air kencing cara membersihkan ya kita cebok dengan kencing. Air kencing. Dan orang yang tidak cebok dengan air ketika kencing, kalau orang tidak cebok ketika dia buang air besar, itu akan diancam. Diancam apa? Dia akan mendapatkan siksa kubur. Ya, siksa kubur. Kenapa? Karena dalam hadis dari Nabi SAW, orang yang disiksa kubur itu sebabnya itu kalau kencing tidak cebok. Jadi ada orang kencing tidak dibersihkan kencingnya, tidak dibersihkan kemaluannya ketika kencing, maka itu menjadi sebab dia disiksa di alam kubur. Kalau kencing saja tidak cebok disiksa kubur, mimbabi aula, tentunya lebih utama lagi adalah buang air besar. Kenapa? Karena buang air besar mesti disertai dengan kencing. Mesti disertai dengan kencing, sehingga apa? Kalau dia tidak cebok, itu akan menjadi siksa kubur. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun yang kedua, cara membersihkan darah haid. Ini yang najis dari manusia. Darah haid itu ada dua macam. Ada darah haid yang masih baru, maksudnya baru keluar sehingga dia masih basah. Dan ada darah haid yang sudah kering, sehingga apa? Ada gumpalan. Nanti apa? Salah satu cara untuk mengetahui darah haid atau bukan, misalnya ibu-ibu, cara mengetahui ini darah haid atau bukan, dijemur aja. Darah haid ini Anda jemur di matahari. Kalau darah haid itu kering, maksudnya tidak ada gumpalan, itu berarti bukan darah haid. Itu berarti darah istihadah, atau bisa jadi darah nifas. Tapi kalau dijemur, darah ini dijemur, ada gumpalan, maksudnya ada gumpalannya, maka itu pasti darah haid. Karena itulah yang membedakan darah haid dengan darah istihadah. Itu adalah apa? Dengan cara dijemur. Karena Nabi SAW menyebutkan, kalau ada gumpalan, karena darah haid itu ada gumpalannya. Bagaimana cara membersihkan darah haid yang masih basah? Yaitu adalah apa? Kalau yang basah, maka kita cuci dan bilas. Cukup dengan dua cara, mencuci dan membilasnya. Itu kalau apa? Kalau darah haid yang masih basah. Tapi kalau darah haid yang sudah ada gumpalannya, sudah ada gumpalan, artinya sudah mengering, maka cara membersihkannya itu tiga. Yang pertama dikerik, yang kedua dicuci, yang ketiga adalah dibilas. Artinya dibuang gumpalannya terlebih dahulu, baru kemudian dicuci, baru kemudian dibilas. Dalilnya adalah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan hukihi bidil'in wa ghsilihi bima'in wasidar. Apa kata Nabi SAW? Keriklah bekasnya. Dikerik, kalau ada gumpalan darah haid itu kerik. Dengan apa? Bidil'in, dengan potongan kayu atau potongan apa, atau batu atau apalah yang bisa mengerik. Kemudian apa? Wa ghsilihi, kemudian cucilah dengan air. Kalau bisa dicampur dengan daun bidara. Itu kalau bisa. Tapi kalau tidak ya dicuci, kemudian dibilas. Ini cara membersihkan kalau darah haid yang menggumpal. Sebagaimana juga diriwayatkan dalam hadis dari Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ketika itu dia menceritakan ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang pakaiannya yang terkena darah haid yang sudah kering. Ihdana yusibu saubaha min damil haid. Kata wanita tadi, salah seorang dari kami, ya Rasulullah, pakaiannya terkena darah haid yang sudah kering. Ya kan? Kemudian apa yang harus kami lakukan? Kata wanita tadi. Kemudian Nabi SAW menjawab, in ra'aiti fihi daman, jika kamu melihat darah pada pakaianmu, maksudnya darah yang sudah kering, darah haid yang sudah kering, fahukihi, maka kerilah darah itu
summa akrisihi bima'in. Kemudian cuci dengan air, summa dahi fi sa'irihi. Kemudian setelah itu Anda bilas atau Anda percikan dengan air pada bagian yang lain. Fasholli fihi. Setelah itu kamu boleh sholat dengan pakaian tersebut. Ini adalah apa? Kalau pakaian bekas darah haid yang tadi sudah dicuci, kok masih ada bekas warna darah haid, setelah dicuci kok masih ada bekas warnanya, masih kelihatan bekasnya, maka bekasnya itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebagaimana hadis dari Khawla, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Khawla binti Yasar pernah bertanya, mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki satu pakaian. Saya hanya memiliki satu pakaian dan itu terkena darah haid. Darah haid. Apa yang harus saya perbuat? Nabi SAW menjawab, jika kamu telah bersih dari haidmu, kalau kamu sudah bersih dari haidmu, maka apa? Maka cucilah pakaianmu, kemudian sholatlah dengan pakaian tersebut. Kemudian dia berkata, bagaimana jika darahnya kok masih belum hilang, masih ada bekasnya, masih adalah bekas darahnya? Maka Nabi SAW mengatakan, yakfika ghuslud dam wala yadurruki atharuhu. Cukup bagimu itu adalah mencucinya dan tidak mengapa bekas-bekasnya. Ya. Makanya hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tadi kalau kencing tidak dibersihkan oleh pakaian, kemudian masih ada bekas kencingnya, maksudnya kelihatan ngecap di baju dan baunya juga ada, maka itu tidak mengapa bekasnya. Kenapa? Karena najis kencing itu sudah tidak ada. Ya kan? Ngecap itu adalah tidak mengapa, kata Nabi SAW. Maka itu dijadikan dalil bahwa pakaian yang masih ada bekasnya, bekas dari najis, maka itu tidak mengapa. Kemudian cara membersihkan bejana yang dijilat oleh anjing. Bagaimana kalau bejana yang dijilat oleh anjing? Cara membersihkannya gimana? Yaitu adalah mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama itu dicuci dengan tanah. Karena kemarin kita sebutkan bahwa tanah itu adalah ini salah satu mujizat bahwa yang bisa menghilangkan mikroba yang ada pada liur anjing itu hanya dengan tanah. Pakai sunlight, pakai rinso itu tidak bisa hilang. Mikroba yang dibawa oleh jilatan anjing, bakteri, mikroba-mikroba yang dibawa oleh jilatan anjing itu tidak akan hilang. Pembersih apapun, pembersih modern apapun tidak akan hilang. Dan ini mujizat bahwa yang bisa menghilangkan mikroba yang ada pada jilatan anjing, air liur anjing, itu hanya dengan tanah. Makanya kalau ada, dan ini kemarin saya sebutkan bahwa itu hanya pada benda cair. Jadi kalau misalnya anjing minum pada bejana, di baskom, apa di ember, apa di bak, dia menjilat, maka bakteri yang ada di air liur itu akan menyebar ke seluruh air dan akan menyebar ke pinggir-pinggir bejana. Sehingga Nabi SAW menyuruh untuk membuang air dan mencuci bak ini, ember ini, yaitu adalah kita bersihkan. Yang pertama itu dengan tanah, bersihkan dulu dengan tanah, baru setelah itu dengan air 7 kali. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW, tuhuru ina'i ahadikum idza walaga fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Sucinya bejana salah seorang dari kalian jika dijilat oleh anjing, agar mencucinya sebanyak 7 kali, dan yang pertama dicuci dengan tanah, digosok dengan tanah. Apakah tanah itu dicampur dengan air atau tanah saja? Tanah saja, maksudnya tanah pasir kita gosokkan di ember, kita gosok-gosok di ember, atau pasir dengan air dicampur sampai kemudian digosok, setelahnya baru dengan 6 kali air. Tapi jika anjing menjilat pada benda padat,
Jika anjing menjilat pada benda padat, misalnya anjing menjilat di celana atau di sofa atau di mana, maka cukup dicuci biasa sampai bersih. Itu aja. Nah, tidak harus 7 kali dan tidak harus dengan tanah. Itu kalau jilatan anjing pada benda padat. Misalnya anjing menjilat pada dinding tembok, atau anjing menjilat pada celana, menjilat pada ember yang kosong. Kalau ember yang kosong dijilat, maka apa? Ember itu cukup dicuci biasa, tidak perlu dengan tanah. Kenapa? Karena bakteri yang dibawa oleh air liur anjing itu hanya menyebar ketika pada benda cair. Dan dia tidak akan mikroba yang dibawa oleh air liur anjing itu tidak akan menempel kalau itu benda padat. Nah, artinya benda padat itu tidak akan berkembang, maka cukup dicuci dengan biasa. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara menghilangkan kotoran pada ekor kain, pada pakaian pada wanita. Ya misalnya apa? Misalnya mohon maaf bapak-bapak atau ibu-ibu, bapak-bapak celananya itu sampai ke tanah. Celananya itu sampai ke tanah. Sehingga biasanya ujung celananya itu kalau dia melewati najis, itu akan terkena najis. Atau ibu-ibu pakaiannya sampai ke tanah, maka kalau kena pakaian ini najis, maka cara membersihkannya itu cukup dia melewati tanah yang bersih. Kalau dia sudah melewati tanah yang bersih, maka itu sudah dikatakan mencucikannya. Sebagaimana hadis dari Ummu Walad. Jadi Ummu Walad itu artinya seorang wanita budak dicampuri oleh majikannya, sehingga anak yang lahir itu dinamakan anak ini itu adalah dia menjadi merdeka. Kenapa? Karena dicampuri oleh majikan yang merdeka. Maka ibunya ini dinamakan Ummu Walad, seorang budak wanita milik Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Dia pernah menceritakan kepada Ummu Salamah, Ummu Salamah ini adalah istri Nabi. Dia menanyakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pakaian kami ini itu sampai menjulur ke tanah. Sampai ke ekor pakaian kami itu panjang. Sedangkan kami itu sering melewati tempat-tempat yang kotor." Maka Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Yutahhiruhu ma ba'dahu." Maka apa? Tanah yang setelahnya itu akan membersihkan najis-najis yang menempel di ujung-ujung pakaiannya. Ini adalah apa? Ini dalil menunjukkan bahwa cara membersihkan tidak perlu dicuci. Cukup dia melewati tanah yang suci, maka itu sudah bisa mensucikannya atau membersihkannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membersihkan wadi? Wadi itu kemarin sudah kita sebutkan. Wadi adalah cairan yang agak kental, keluar biasanya sehabis kencing. Jadi kalau kita habis kencing kemudian ternyata ada yang keluar, itulah yang disebut dengan wadi. Maka cara membersihkan wadi ini yaitu sebagaimana air kencing. Cukup kita cuci kemaluan dan itu sudah cukup. Kita cuci. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara membersihkan madhi. Madhi, sebagaimana yang kita sebutkan, madhi itu adalah cairan yang agak yang lebih encer daripada wadi, yang keluar dari kemaluan, yang biasanya karena ada syahwat. Syahwat di sini bukan syahwat jima, bukan syahwat hubungan suami istri. Itu adalah madhi. Madhi nanti akan kita sebutkan di bab mandi ketika berbicara madhi dan mani. Apa perbedaannya? Kalau terkena madhi pada pakaian atau badan kita kena madhi atau pakaian kena madhi, maka cukup dicuci. Kemaluan kita cukup kita dicuci. Kalau kena pakaian, kalau Nabi SAW kena pakaian, maka cukup ambilkan air 1 genggam, kemudian tuangkan di bekas pakaian yang terkena madhi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa kemaluan harus dibersihkan, sebagaimana hadis dari Nabi SAW, liyaghsil dzakarahu wa unsayaihi.
hendaklah dia mencuci kemaluannya dan juga kedua artinya apa namanya, kedua buah ya artinya kemaluannya, ya kan. Unsayai itu artinya biji pelir kalau dalam bahasa Indonesia. Itu adalah dibersihkan. Nah, ini adalah itu kalau laki-laki. Kalau perempuan ya kita katakan dicuci kemaluannya. Sementara pakaian yang terkena madhi itu dibersihkan dengan cara apa? Cukup diciprati. Nah, dicipratkan pada pakaian yang kena madhi. Atau ambil air 1 genggam, kemudian dituangkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi SAW, yakfikan ta'khudha kaffan mimma, cukup bagi kamu ngambil 1 genggam air, kemudian fatandahu bihi thawbak, kemudian Anda tuangkan atau Anda percikan di bekas pakaian yang terkena madhi, haitsu tara annahu asaba minhu, di mana kalian melihat bahwa di situ terkena madhi. Sekarang bagaimana cara membersihkan kulit bangkai? Perlu diketahui bangkai itu adalah najis. Semuanya bangkai itu adalah najis. Kecuali yang kemarin kita sebutkan, yang bangkai itu bukan najis, seperti bulunya, kemudian tanduknya, atau apa namanya taringnya, atau kemudian kukunya. Nah, itu bukan najis. Itu yang bukan najis. Tapi kalau kulitnya, kulit bangkai itu adalah najis. Dagingnya bangkai itu adalah najis. Apalagi kemudian jeroannya bangkai itu adalah najis. Semua yang ada pada bangkai itu adalah najis. Nah, untuk yang bisa disucikan itu cuma kulit. Yang bisa disucikan cuma kulit. Misalnya ada sapi mati, maka yang bisa dimanfaatkan dari kulit dari apa? Dari bangkai sapi itu hanya kulitnya. Dan itu bisa disucikan. Maksudnya bisa dibersihkan dari najis. Ya kan? Dibersihkan dari najis, tapi tidak boleh untuk dikonsumsi. Ya kan? Kulit bangkai, kulit sapi ada mati, wah ini kulit lumayan ya kan? Nah, kulit dikuliti, kemudian dibuat krecek misalnya. Atau dibuat kerupuk. Nah, itu adalah apa? Ini nggak boleh. Itu kenapa? Kalau untuk dikonsumsi, itu adalah haram hukumnya karena termasuk bangkai. Tapi bisa disucikan. Disucikan artinya nanti bisa dipakai untuk jadi tas, jadi sepatu, atau jadi rompi, atau jadi apa namanya? Jadi hiasan boleh. Nah, itu kulitnya hanya boleh disucikan. Nah, kulit bangkai. Cara mensucikannya itu dengan cara menyama. Menyama itu artinya menghilangkan bau, lendir, dan sisa-sisa daging yang menempel pada kulit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza dubiga liham faqad tahur." Apabila kulit bangkai itu disamak, maka dia menjadi suci. Sebagaimana juga dalam hadis, "Ayyuma ihabin dubik faqad tahur." Kulit apa saja yang disamak, maka dia telah menjadi suci. Baik, yang berikutnya jika tikus jatuh ke dalam minyak samin atau sejenisnya. Minyak samin itu adalah minyak kayak mentega. Misalnya mentega atau minyak beku. Minyak beku, kemudian bangkai tikus jatuh di situ. Jatuh di minyak beku. Itu minyak samin. Kalau sekarang di supermarket itu banyak dijual minyak samin. Minyak samin yang biasanya dipakai untuk kalau masakan soto Betawi. Orang yang soto Betawi biasanya pakai minyak samin. Jadi dia bukan mentega ya. Maksudnya persis kayak mentega, tapi khusus untuk masakan. Bukan untuk kemudian roti, bukan untuk apa namanya. Jadi hanya untuk campuran. Ngoseng-ngoseng apa aja dicampuri minyak samin. Itu nanti apa namanya hasilnya lebih enak. Nah, kalau ada bangkai tikus jatuh pada minyak samin, minyak beku, atau mentega, atau yang sejenisnya, mentega atau butter atau apa yang sejenisnya, maka cara mensucikannya adalah tikusnya dibuang, bangkai tikus dibuang, kemudian diambil bagian atas saja. Bagian atas ini kita ambil begini, yang mentega. Nah, yang tangan ini, cukup tangan kita ini kita tarik sampai kemudian sisa-sisa yang atas ini, yang atas ini baru kita buang. Nah, yang di bawahnya itulah boleh kita makan. Yang di bawah boleh
dimakan. Kenapa? Karena bangkai tikus itu kan najis, tapi yang najis itu hanya bagian atas. Tapi kalau bangkai tikus jatuh pada minyak cair, misalnya jatuh pada minyak goreng, tikus, ada tikus, bangkai tikus, maka semuanya harus dibuang. Minyak gorengnya dibuang, tikusnya dibuang. Itu adalah kalau minyak itu minyak cair. Kemudian cara membersihkan kulit bangkai, ini tadi sudah, afwan. Bagaimana kalau mensucikan sumur? Nah, sumur yang kemarin juga saya sebutkan, cara membersihkan sumur yang kena bangkai tikus atau bangkai kucing atau bangkai ayam. Nah, sumur sehingga merubah air itu sifat, warna, bau, dan rasa. Jadi ketika bangkai tikus jatuh di sumur, kemudian merubah 3 sifat, warna, bau, dan rasa, maka cara mensucikannya adalah dengan cara 3. Yang pertama adalah menguras sumur, sumurnya dikuras, kemudian nanti setelah dikuras, kemudian muncul air, maka air yang kedua ini yang setelah kita kuras, itu boleh dipakai untuk mandi, untuk berwudu, untuk masak, dan sebagainya. Karena najis itu sudah hilang. Yang kedua itu dengan cara menambahkan air sumur sebanyak-banyaknya. Jadi ditambahkan air di sumur sampai sumur itu hilang warna, bau, dan rasa setelah bangkainya dibuang. Yang ketiga kita diamkan sampai betul-betul hilang warna, bau, dan rasa. Ini cara mensucikan kalau sumur itu kena najis atau bangkai, baik itu bangkai apa saja, karena bangkai ini adalah najis. Ya. Kemudian bagaimana cara membersihkan kalau tali jemuran yang kena najis? Ya, artinya cukup dijemur di matahari itu sudah bisa. Sebenarnya kasur, sama dengan kasur. Kasur kalau diompoli, kasur kalau kena ompol, maka cukup dijemur di matahari itu sudah bisa mensucikannya kasur ini. Ya, walaupun bekas ompolnya itu, ompolnya itu ada. Jadi kalau kasur kena ompol, kena ini, tidak usah dicuci kasurnya, cukup dijemur di matahari sampai kering, najis itu sudah tidak ada, maka sudah boleh dipakai kasur itu. Sholat di atasnya juga boleh. Ya kan? Sholat di atas kasur yang sudah kering itu sudah boleh. Sebagaimana tadi kita sebutkan, pakaian itu adalah apa? Kenapa? Karena ini cara membersihkannya. Cara mensucikannya itu cukup dengan cara dijemur. Bahkan para ulama mengatakan matahari itu sebagai alat pembersih. Cahaya matahari itu sebagai alat pembersih. Kemudian cara membersihkan najis jika najis itu sudah melebur ke dalam air dan tidak ada sisanya lagi. Misalnya ada bangkai, ternyata bangkai ini sudah lama di sumur, akhirnya sampai kemudian dia berubah menjadi mencair. Karena dia bau busuk, kemudian lama-lama jadi bangkai ini jadi cair. Maka air yang setelah dia mencair, najis ini setelah mencair, atau misalnya kotoran kena air, kemudian kotoran ini ternyata sudah mencair, melebur dengan air, maka air itu kembali suci. Jadi tidak lagi menjadi najis. Di antara gambaran yang menjelaskan hal ini, misalnya begini. Jika arak itu minuman keras ya. Jika minuman keras jatuh ke dalam air, kan minuman keras, ada yang mengatakan minuman keras itu najis. Minuman keras itu najis. Sebenarnya pendapat yang paling kuat, minuman keras itu bukan najis. Bukan najis. Minuman keras. Tapi bagi mereka yang berpendapat minuman keras itu najis, kalau minuman keras itu jatuh di dalam air, sehingga minuman keras ini sudah melebur dengan air, kemudian orang minum dari air tersebut, dia minum, maka apa? Maka orang tersebut dianggap minum arak, dia tidak dianggap minum arak. Jadi orang yang minum dari air itu tidak dianggap minum arak. Kenapa? Karena arak itu sudah bercampur dengan air dan dia tidak dikenakan hukuman sama sekali. Tidak ada hukum, artinya boleh tetap dia tetap tidak dianggap dia minum arak.
Kenapa? Karena arak tersebut tidak lagi tersisa rasanya, warnanya maupun aromanya sedikit pun. Ya. Atau misalnya begini, air bercampur dengan alkohol. Campur dengan alkohol, ada alkohol jatuh di misalnya air 1 gelas. Dikasih alkohol tumpah misalnya setengah botol di gelas. Kemudian didiamkan karena alkohol itu bercampur dengan air. Bercampur dengan air sampai kemudian ketika dia minum air 1 gelas ini, itu tidak dianggap minum alkohol. Tidak dianggap minum alkohol. Nah, itu kenapa? Karena alkohol itu sudah melebur dengan air sampai kemudian hilang warna, bau, dan rasa. Kalau sudah hilang warna, bau, dan rasa, maka dia dikatakan minum air, tidak dikatakan minum alkohol. Minum alkohol itu adalah haram hukumnya. Ya kan? Sama dengan arak. Alkohol dengan arak itu tidak boleh diminum. Tapi kalau alkohol dipakai untuk minyak wangi, maka itu adalah boleh, bukan najis. Yang kedua, misalnya jika air susu ibu, jika air susu ibu kemudian jatuh pada air, kemudian bercampur dengan air, sehingga tidak ada bekasnya lagi susu ini, air susu ibu. Kemudian ada seorang anak kecil minum, apakah anak kecil itu menjadi ibu susuan dari wanita tadi? Jawabannya adalah tidak. Tidak menjadi ibu susuan. Kenapa? Karena air susu ibu itu telah bercampur dengan air dan sudah melebur dengan air dan sudah hilang warna, bau, dan rasa. Kemudian pembahasan yang terakhir, apakah air satu-satunya benda yang dapat digunakan untuk menghilangkan najis? Jawabannya adalah tidak. Jadi air itu bukan satu-satunya. Kalau kita katakan air adalah satu-satunya menghilangkan najis, artinya bukan satu-satunya benda. Sebenarnya benda apapun, benda cair apapun boleh untuk membersihkan najis, boleh. Pakai pertamax boleh nggak untuk membersihkan kencing? Boleh, ya kan? Apalagi pakai korek api, ya kan? Bersih. Jadi pertamax boleh, cuma apa? Itu boros. Haramnya itu karena borosnya itu, bukan karena cebonya pakai pertamax itu adalah dilarang, tidak. Dilarangnya karena pertamax itu adalah kita harus mengeluarkan biaya, ya kan? Cebok pakai minyak kayu putih boleh nggak? Ya boleh. Kalau cebok pakai minyak kayu putih juga nggak ada masalah. Itu sudah bisa membersihkan najis. Tapi haram, tidak bolehnya itu karena boros, ya kan? Ya kan? Pakai minyak kayu putih berapa? Minyak kayu putih 1 botol untuk membersihkan kencing misalnya. Ya kita katakan syariat itu datang untuk memberikan kemudahan. Yaitu adalah apa? Dengan cara gratis, tidak perlu biaya. Maka air itu adalah satu-satunya benda yang dapat menghilangkan najis. Hanya saja ada benda-benda lain yang dikecualikan oleh dalil, seperti pakaian yang dapat disucikan dengan melewati tanah yang bersih, atau sandal digosok-gosokkan di tanah. Semuanya itu adalah contoh cara membersihkan najis. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan kencing bagi laki-laki dipercikkan dan kencing anak perempuan adalah dicuci. Apakah maksud dicuci ini harus direndam? Apakah kalau sekarang ada keran air digerjuk itu tidak cukup? Mohon penjelasannya, Ustaz. Dalam hadis dari Nabi SAW, saya kira saya menyebutkan apa ya? Nggak ada ya di sini. Sebenarnya cara membersihkan, kalau kencing bayi laki-laki itu cukup dipercikkan. Kalau kencing bayi perempuan itu harus dicuci. Sebagaimana hadis dari Nabi SAW dari Abu Samhi radhiyallahu taala anhu, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam. Kalau kencing bayi perempuan harus dicuci, kalau kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan saja. Maksudnya di sini bayi yang belum makan makanan tambahan. Kalau bayi itu sudah bisa makan roti, maka semuanya baik laki-laki perempuan harus dicuci pakaiannya. Dicuci itu adalah apa? Dicuci adalah sebagaimana kalau juga digerojok kemudian disiram, itu sudah cukup. Dicuci dan dibilas itu sudah cukup. Artinya untuk tidak harus pakai sabun, tidak harus.
Tapi kalau kencing bayi laki-laki, nah yang jadi pertanyaan, kenapa kok kencing bayi laki-laki cukup dipercikan, sementara kencing bayi perempuan harus dicuci? Alasannya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, penjelasan hadis ini bahwa kencing bayi laki-laki dipercikan. Kenapa? Karena kencing bayi laki-laki itu ketika dia minum ASI, laki-laki itu punya gorizia hara. Artinya dia punya suhu badan yang tinggi, suhu badan panas untuk bayi laki-laki. Sehingga ketika dia minum ASI, maka ASI yang diminum itu dipanaskan di dalam tubuh bayi. Sehingga apa? Ketika keluar menjadi kencing, itu najisnya menjadi berkurang. Kenapa? Karena sudah kayak dipanaskan. Dipanaskan di dalam tubuh. Beda dengan perempuan, kencing bayi perempuan harus dicuci. Kenapa? Karena perempuan itu tidak punya suhu badan panas. Tidak ada di tubuhnya itu suhu badan panas yang bisa memanaskan. Sehingga apa? Ketika keluar, maka menjadi najis. Sehingga harus dicuci. Ini adalah apa? Dan banyak lagi dalil yang menunjukkan bahwa apa? Nabi SAW pernah Hasan dan Husain. Nabi SAW menggendong Hasan dan cucunya. Kemudian Nabi SAW ketika menggendong cucunya, itu kena pakaiannya air kencing, kena ompol. Kemudian ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, copot pakaianmu, sini saya cuci." Kemudian Nabi SAW mengatakan tidak perlu, ambilkan saja air. Kemudian Nabi SAW mengambil air, kemudian beliau percikan di bekas kencingnya cucunya Nabi SAW. Sehingga ini cara membersihkannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW sholat dengan pakaian tersebut. Ini adalah, dan banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kalau kencing bayi laki-laki cukup dipercikan dan kencing bayi perempuan dicuci. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau setelah kita bahwa kita itu ternyata masih baru injai, itu gimana? Kalau bekasnya ada, kalau zatnya ada, tinja itu zatnya ada, maka harus dicuci. Tapi kalau tidak ada, hanya sekedar bau, tidak ada, mungkin maka itu tidak perlu. Tapi sebaiknya adalah apa? Kita cuci bersih dengan kalau bisa tangan digosok di lantai. Dalam hadis kita gosok tangan kita di lantai untuk menghilangkan itu kalau tidak pakai sabun ya. Kalau tidak pakai sabun, biasanya orang cebot tidak pakai sabun, di kali di mana cebot di kali, buang air di kali, biasanya terpanjang di dunia di kali. Kemudian habis itu dia cebot di kali, maka cara membersihkannya apa? Tangannya dia gosok-gosok di pasir, habis itu dia cebok. Setelah dia cebok, dia gosokkan di pasir untuk menghilangkan tinja kotoran yang menempel di tangan. Wallahu ta'ala a'lam. Terkait dengan tadi satu, ketika ada kasus yang ompol, itu kemudian cukup seperti matahari. Tapi kalau itu masih ada aromanya, maka itu sudah belum. Kemudian yang kedua, terkait dengan misalnya orang perempuan pakai gamis yang sampai ke tangan, tadi mengatakan itu suci ketika dia kena najis oleh antara yang bersih dan bersih. Kalau itu misalnya ada yang menghilang itu kemudian yang sifatnya menempel seperti kotoran kerbau misalnya, itu apa kalau kita harus beda? Terima kasih. Perlu kita sampaikan bahwa kalau pakaian yang terkena najis, yang dianggap najis, adapun kotoran-kotoran sapi, kotoran ayam, kotoran kucing, kotoran cecak, kotoran tikus, itu bukan najis. Kotoran kerbau apalagi, kotoran sapi, kotoran sapi, kotoran onta, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran entok, kotoran apalagi yang sejenisnya, termasuk tikus, kotoran tikus itu bukan najis. Bukan najis. Jadi kalau misalnya sajadah kita kena kotoran cecak, kita sholat, maka itu bukan najis.
sajadah kena atau karpet kena kotoran tekek, maka kotoran tekek juga bukan najis. Jadi yang dimasukkan dengan najis itu yang keluar dari manusia itu cuma ada 7 yang dari manusia, misalnya ya kita katakan comberan. Kita melewati comberan itu kena mungkin bekas-bekas kencing, bekas dari tinja atau dari mana. Kemudian kena pakaian, maka kata Nabi SAW, maka itu cukup membersihkan ketika dia melewati tanah yang suci. Adapun kena kotoran sapi, letong sapi kena, pakaiannya yang menempel, kemudian atau letong kerbau, atau kena kotoran kambing, atau kena kotoran ayam, maka pakaian itu dianggap suci, bukan najis. Maka tetap boleh sholat dengan kotoran yang menempel di pakaian. Karena kemarin sudah kita sebutkan, najis sudah pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Jadi semua yang najis sudah pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Wallahu taala a'lam. Kalau kasur yang dijemur, kalau sudah dijemur dan sudah kering, walaupun ada bekasnya, walaupun bau pesing, maka itu sudah suci. Kenapa? Karena zatnya kencing sudah tidak ada. Zatnya kencing sudah hilang dengan dijemur di matahari. Sebagaimana tadi saya sebutkan, pakaian kena ompol kemudian disampiri, cukup diangin-angin saja kemudian kering, maka pakaian itu sudah boleh dipakai sholat. Tapi apa? Dia berdosa. Kenapa? Karena dia tidak artinya kalau sholat. Tapi kalau kasur, para ulama menyatakan memang tidak dipakai untuk sholat. Ya kan, kasur hanya dipakai untuk tidur, maka tidur adalah apa? Itu sudah bisa mensucikannya. Baik itu ompolnya anak kecil, laki-laki, perempuan maupun ompol dewasa. Ya kan? Jadi tidak mesti anak kecil ya, tidak mesti anak kecil yang ngompol. Misalnya orang dewasa pun ngompol, maka cukup dijemur. Dijemur di matahari itu sudah bisa mensucikannya. Wallahu taala a'lam.